Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Marsudi Prahono. Dan marilah kita bersama-sama belajar IPA. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari nanti betul-betul bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan banyak objek-objek di sekitar kita. Objek-objek ini tentunya sangat beragam. Karena sangat beragam, maka dibutuhkan klasifikasi. Kalau kita berbicara masalah klasifikasi, maka kita berbicara tentang pengelompokan. Hal yang berhubungan dengan klasifikasi ini sebetulnya dalam setiap hari sudah kita lakukan. Disadari atau tidak, ini kita sudah melakukan. Sebagai contoh, di rumah kita mengelompokkan baju. Ini bajunya ibu, ini bajunya bapak, ini bajunya kakak, ini bajumu, ini bajunya adik. Nah, kemudian barang-barang di rumah juga, barang-barang di rumah kita kelompokkan. Piring, kelompokkan piring sendiri. Kemudian alat-alat masak, kelompokkan dengan alat-alat masak. Kemudian alat-alat berkebun dikumpulkan sendiri dalam alat-alat berkebun. Begitu pula dengan hal-hal yang lain. Sebagai contoh, di toko ya, taruhlah kita masuk ke sebuah toko swalayan. Di dalam toko swalayan ini semuanya sudah tertata dengan rapi, sesuai dengan raknya. Di mana ada makanan, ya, makanan snack, ya, dikumpulkan khusus snack. Dan minuman khusus minuman. Kemudian sabun cuci ngumpul dengan sabun cuci. Kemudian alat-alat dikumpulkan dengan alat-alat. Nah, dapat kita bayangkan, andai kata kita masuk dalam sebuah toko swalayan, kalau barang-barangnya tidak dikumpulkan dalam satu kelompok, kira-kira apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah kebingungan dari para pembeli. Begitu masuk bingung, saya mau cari ini tempatnya di mana, saya mau cari ini tempatnya di mana. Nah, jadi dari sini paling tidak kita sudah mengetahui bahwa tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk mempermudah dalam pekerjaan. Kalau dalam bidang ilmu, klasifikasi adalah untuk mempermudah dalam mempelajari. Namun tidak hanya itu saja tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi sangat banyak sekali. Dan bagaimana teknik klasifikasi kita pelajari setelah ini. Nah, khususnya kita berbicara masalah makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Perlu diketahui bahwa di dalam lingkungan kita ini ada dua gejala alam, yaitu ada gejala alam biotik dan ada gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik adalah
sesuatu yang ada di alam sekitar yang bersifat tak hidup. Sedangkan gejala alam biotik adalah gejala alam yang hidup. Nah, selain terdiri atas dua, yaitu abiotik dan biotik, dengan ciri-ciri yang saling berlawanan, di dalam kehidupan sehari-hari ini juga kita berhubungan dengan objek-objek atau benda-benda yang bersifat alamiah dan juga yang bersifat buatan. Yang bersifat alamiah contohnya batu, kemudian pasir, logam, dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk objek-objek atau benda-benda alamiah, karena adanya secara alamiah, secara alami memang adanya seperti itu. Selain itu, kita juga berhubungan dengan benda-benda yang sifatnya buatan. Kalau buatan berarti di sini ada unsur campur tangan manusia dari benda-benda yang sifatnya alami, kemudian ada campur tangan manusia, maka di situ ada benda buatan. Seperti apa? Seperti contohnya pensil. Ya, pensil asalnya juga dari benda alamiah, yaitu dari batu dan kayu dan karbon. Kemudian ada mobil ini kompleks ya. Di situ ada besi, di situ ada kaca, di situ ada plastik, di situ ada spons dan lain sebagainya. Lebih banyak lagi yang terlibat, benda-benda alamiah yang terlibat di dalam pembuatan benda yang namanya mobil ini. Nah, selain itu ada juga benda yang sifatnya sederhana dan ada benda yang sifatnya kompleks. Benda yang sifatnya sederhana ini benda buatannya, benda buatan yang sifatnya sederhana, seperti contohnya pensil. Dikatakan sederhana karena tidak melibatkan terlalu banyak bahan. Dan yang kedua adalah benda yang bersifat kompleks. Kompleks ini berarti banyak sekali benda-benda alamiah yang asalnya secara alami ada, digunakan untuk membuat benda yang bersifat kompleks. Contohnya mobil tadi, banyak sekali keterlibatan benda-benda alamiah yang digunakan dalam membuat mobil. Nah, itu. Oke. Berikutnya, untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan klasifikasi, terutama pada klasifikasi makhluk hidup, ya, tentunya kita harus tahu ciri-ciri dari makhluk hidup atau unsur biotik dalam lingkungan kita. Oleh karena itu, mari kita ikuti video berikut ini, yaitu yang berisi informasi tentang dasar-dasar klasifikasi dan ciri-ciri makhluk hidup. Silakan. Sebenarnya secara naluri manusia cenderung senantiasa melakukan klasifikasi terhadap berbagai hal. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, manusia telah membagi tanaman menjadi beberapa kelompok, yaitu tanaman pangan, tanaman obat, tanaman bumbu, dan tanaman hias. Demikian juga dengan hewan. Mungkin kita sering mengelompokkan hewan menjadi hewan berkaki 4 dan hewan berkaki 2, hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup bukanlah sesuatu yang baru, karena kita sudah biasa melakukannya. Klasifikasi makhluk hidup merupakan sebuah cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya.
Melalui pengelompokan, makhluk hidup yang begitu banyak akan dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Adapun dasar klasifikasi makhluk hidup yaitu yang pertama, ukuran tubuhnya, yang kedua, lingkungan tempat hidupnya, yang ketiga, manfaatnya, yang keempat, jenis makanannya, dan yang kelima, persamaan atau perbedaan ciri-ciri. Oleh karena itu, klasifikasi makhluk hidup akan mempermudah manusia untuk mempelajari dan mengidentifikasi makhluk hidup. Cabang ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Di dunia terdapat makhluk hidup yang beraneka ragam. Keanekaragaman makhluk hidup dapat dilihat dari adanya perbedaan bentuk, ukuran, struktur, warna, fungsi organ, dan habitat. Makhluk hidup diklasifikasikan bertujuan untuk menyederhanakan objek studi atau makhluk hidup yang beraneka ragam, mengenal berbagai makhluk hidup yang bermacam-macam, mengetahui manfaat masing-masing organisme, mengetahui adanya saling ketergantungan antara organisme, mengetahui hubungan kekerabatan antar organisme. Jadi, klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Carolus Linnaeus adalah bapak klasifikasi atau bapak taksonomi, yaitu tokoh yang menemukan sistem penamaan spesies yang dikenal dengan binomial nomenklatur. Aturan penulisan nama ilmiah atau spesies menurut binomial nomenklatur adalah berbahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah genus, kata kedua adalah keterangan spesies. Kata pertama diawali huruf besar, kata kedua diawali huruf kecil. Dicetak miring atau jika tegak di garis bawah. Contoh nama ilmiah: Amoeba proteus, Paramecium caudatum, Vibrio coma. Takson merupakan unit hasil klasifikasi makhluk hidup atau tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi. Urutan takson dari yang tertinggi atau terbesar sampai yang terendah adalah kingdom, filum atau divisi, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Linnaeus membagi makhluk hidup menjadi kelompok hewan dan tumbuhan. Dua kelompok besar tersebut disebut kingdom oleh Linnaeus. Jadi terdapat kingdom animalia atau hewan dan plantae atau tumbuhan. Kemudian Linnaeus membaginya lagi menjadi tingkatan yang lebih kecil, yaitu divisi, filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Pengelompokan yang disusun oleh Linnaeus disebut taksa, dalam bentuk tunggal disebut takson. Klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom yang sering digunakan merupakan cara pengelompokan yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Dia membagi makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar, yaitu Monera, Protista, jamur atau fungi, tumbuhan atau plantae, dan hewan atau animalia. Makhluk hidup dapat dibedakan dari benda tak hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan. Secara mendasar, ciri-ciri kehidupan diantara lain sebagai berikut. Setiap makhluk hidup pasti melakukan pernapasan, yaitu menghirup udara untuk mengambil oksigen dari luar ke dalam tubuh, dan mengeluarkan udara yang banyak mengandung karbon dioksida dari dalam tubuh. Pada hakikatnya, proses pernapasan dilakukan untuk memasok kebutuhan setiap sel akan oksigen. Keberadaan oksigen dalam sel sangat penting dalam proses respirasi untuk perolehan energi. Melalui respirasi, setiap sel akan memperoleh energi kimia dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat yang dihasilkan dari oksidasi molekul organik.
Ciri kehidupan yang kedua adalah memerlukan nutrisi. Pada hakikatnya, makhluk hidup memerlukan makanan untuk memperoleh energi dan juga digunakan untuk merakit molekul, sel, dan jaringan baru. Makanan yang dikonsumsi mengandung molekul organik yang diperlukan oleh tubuh, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Molekul organik tersebut sangat syarat akan energi dalam bentuk ikatan kimia. Ciri kehidupan yang ketiga adalah bergerak. Untuk melakukan berbagai aktivitas, makhluk hidup pasti akan bergerak. Contohnya, setiap hari tubuh kita selalu bergerak untuk melakukan sesuatu seperti berjalan, berlari, duduk, berdiri, dan seterusnya. Bahkan pada level yang lebih kecil pun terdapat gejala pergerakan seperti denyut jantung saat memompa darah, gerak peristaltik dalam sistem pencernaan, dan sebagainya. Apa yang diperlukan oleh makhluk hidup sehingga mampu untuk bergerak? Tentunya untuk melakukan pergerakan, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Energi diperoleh dari nutrisi yang dikonsumsi, kemudian di dalam sel dilakukan oksidasi melalui proses respirasi sehingga dihasilkan ATP. Kita pasti selalu memperhatikan adanya perubahan yang terjadi pada tubuh kita sejak kecil hingga saat ini, atau jika kita menanam suatu tumbuhan sejak menyemai biji hingga dapat kita petik buahnya. Setiap makhluk hidup selalu melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu proses bertambahnya ukuran, baik itu volume maupun massa yang sifatnya tidak dapat kembali ke asal atau irreversible. Contohnya bertambah tingginya pohon dari hari ke hari, pertambahan berat badan anak balita dari minggu ke minggu, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan yaitu perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa. Contohnya perkembangan organ reproduksi pada hewan yang semula belum matang setelah dewasa sudah siap untuk melakukan reproduksi, atau munculnya bunga pada suatu tumbuhan untuk meneruskan kelangsungan generasinya. Ciri-ciri kehidupan yang kelima adalah reproduksi. Untuk melestarikan keberadaannya, setiap makhluk hidup melakukan reproduksi, yaitu proses perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru. Setiap makhluk hidup mempunyai cara reproduksi yang berbeda-beda, namun secara umum reproduksi terbagi ke dalam dua bagian, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual merupakan proses perkembangbiakan yang melibatkan dua jenis kelamin yang berbeda, jantan dan betina. Reproduksi seksual ini diawali dengan adanya proses peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Masing-masing sel tersebut membawa setengah informasi genetik dari induknya. Hasil peleburan dari dua sel tersebut seterusnya akan menjadi zigot, kemudian terus membelah dan berkembang menjadi individu baru. Reproduksi aseksual merupakan proses perkembangbiakan yang dilakukan tanpa keterlibatan individu lain. Pada reproduksi aseksual ini, individu tunggal mampu menghasilkan sejumlah individu baru. Beberapa contoh cara dalam reproduksi aseksual seperti pembelahan sel, fragmentasi, dan tunas. Ciri kehidupan yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Berbeda dengan benda tak hidup, makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk menanggapi setiap rangsangan yang diterima. Rangsangan dapat bersifat eksternal, yaitu rangsangan yang berasal dari luar tubuh, maupun internal yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri. Rangsangan eksternal misalnya suhu, cahaya, sentuhan, getaran, bau, dan sebagainya.
Misalnya pohon jati akan merespon terhadap tingginya suhu pada musim kemarau dengan menggugurkan daunnya. Contoh lain adalah daun jagung yang menggulung pada saat cuaca panas. Mengapa daun jati gugur dan daun jagung menggulung? Tumbuhan tersebut sebenarnya merespon terhadap rangsangan luar berupa tingginya suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi pula penguapan air. Oleh karena itu, agar tidak banyak kehilangan air, maka pohon jati merespon dengan menggugurkan daunnya. Sedangkan pohon jagung akan menggulung daunnya. Rangsangan internal misalnya pada saat kandung kemih sudah penuh dengan urin, maka kita akan merasa ingin buang air kecil. Ciri kehidupan yang ketujuh adalah adaptasi. Agar makhluk hidup dapat bertahan dan menjaga kelestariannya, maka harus mampu untuk melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan ini disebut dengan adaptasi. Bentuk adaptasi ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan juga tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya pada tumbuhan eceng gondok. Agar dapat mengambang di permukaan air, bagian tubuhnya sangat didominasi oleh parenkim udara. Contoh lain yaitu pada kaki bebek yang mempunyai selaput, agar mampu berenang dan juga berdiri di atas lumpur saat mencari makan. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, pupil pada mata kita mampu membesar atau mengecil menyesuaikan intensitas cahaya. Pada tempat yang terang, pupil akan mengecil, sedangkan pada tempat yang gelap, pupil akan membesar. Contoh lain, hewan herbivora menghasilkan enzim selulase untuk mencerna selulosa yang terkandung dalam makanannya. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian diri terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya, kadal akan mempertahankan suhu tubuhnya dengan cara berjemur. Contoh lain, pada saat cicak terancam, ia akan melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya untuk mengelabui pemangsanya. Demikianlah kita telah menyaksikan video tentang bagaimana mengklasifikasikan makhluk hidup. Dan kita sudah tahu apa yang membedakan antara makhluk hidup dan tak hidup, yaitu dengan cara melihat ciri-ciri yang dimiliki oleh gejala alam tersebut. Baiklah, untuk berikutnya, untuk memperjelas dan mendukung keterangan dari video tadi, kamu bisa mengunduh e-modul yang sudah saya siapkan di dalam kelas kita. Kamu unduh, kamu pelajari, dan soal-soal yang berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari, silakan dikerjakan. Kalau ada permasalahan yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang klasifikasi 5 kingdom, yaitu yang terdiri atas kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.